Kewaspadaan yang disampaikan oleh Pak Prabowo ketika mengatakan londo ireng berbaju pengamat, jurnalis, apalagi NGO, itu kan seperti obrolan kita di warung kopi. Kan kita sering itu ngomong, hati-hati lu, ngapa sih ini Indonesia nggak pernah maju-maju? Lah, banyak negara besar yang nggak pengen kita maju. Iya makanya kita harus waspada. Kan obrolan begitu aja sebenarnya. Lalu orang-orang pintar ketika disenggol bukan terima kasih. Kelakuan lu udah kayak anak baru belajar baca tulis aja. Heran gua. Kan harusnya lu bisa lebih cerna daripada gua orang. Itu kan seperti ngasih tahu kewaspadaan. Warning woi. Kita nih mau maju, jangan mau lu diperalat. Apakah kagak boleh ngomong kayak gitu? Presiden lu, pimpinan lu. Lalu siapa lu puter-puterin ini? Oh itu pemerintah kagak itu anti kritik tuh segala macam. Lu siapa sih? Keinginan lu untuk menyampaikan segala analisis yang hebat-hebat itu, lu cukup di lingkaran lu aja lah. Enak gua lama-lama ngeliat lu. Masih banyak kepentingan warga yang perlu dijaga. Bukan lu doang yang tampil merasa paling hebat. Kagak, lu tuh kagak apa. Lu tuh kosong. Kosong, lu sadari. Lu kosong. Apalagi kalau lu bergaji gara-gara itu, gua kagak demen. Lu bergaji. Udah sih. Biasa aja ngasih tahu nih warga, presiden lu tuh sayang sama lu. Yuk majuin Indonesia, jangan mau disusupin. Gitu, kurang gamblang. Dibilang londo ireng. Udah jelas itu. Udah, follow akun gua lu biar gak gampang kegocek. Gemblung. Gua nggak paham apa yang ingin disampaikan oleh presiden yang tidak bisa disampaikan tanpa menggunakan kata-kata ndasmu, londo ireng, atau silakan keluar dari negara ini. Gak ada. Semua pesan itu bisa disampaikan tanpa menggunakan 3 pilihan kata ini dan pesannya akan tetap tersampaikan dengan sangat baik. Di dalam bisnis kita belajar bahwa market itu tidak pernah salah dalam menilai produk kita. Kalau market sampai salah tangkap dengan apa yang kita maksud, berarti kita yang salah cara mengungkapkannya kepada market, cara komunikasinya yang salah. Dalam politik pun seperti itu. Audiens, masyarakat tidak pernah salah menangkap pesan yang kita sampaikan. Kalau masyarakat salah menangkap pesan, berarti kita yang salah menyampaikan pesan itu kepada audiens. Sejak ribuan tahun manusia berkomunikasi secara modern, pesan itu pasti akan dipotong dan ditarik keluar konteks. Itulah mengapa pilihan kata itu menjadi sangat penting. Waktu Ahok dulu mengomentari kitab suci agama orang lain, dia masuk penjara. Padahal bagi sebagian orang, itu tidak menista. Tapi bagi sebagian orang yang lain, itu menista karena salah menggunakan pilihan kata, bohong. Sama juga ketika Anies menggunakan pilihan kata pribumi ketika pidato kemenangan. Itu pilihan kata yang salah untuk digunakan di saat itu, yang membuat tensi menjadi semakin panas dan kaum-kaum minoritas menjadi sakit hati. Dan menurut gue itu salah satu yang menyebabkan 2024 kemarin suaranya nggak bisa naik karena salah memilih kata. Semua public figure kalau berbicara pasti kalimatnya akan dipotong-potong dan ditarik keluar konteks. Sehingga yang perlu hati-hati itu yang berbicara, bukan yang mendengar yang disuruh memperbaiki cara pendengarannya. Ingat, market tidak pernah salah, itu prinsip bisnis. Kalau tidak mau masyarakat salah menilai kita, maka gunakanlah pilihan kata yang sesuai. Gue berharap Indonesia tetap damai dan pemerintah kita bisa lebih baik dalam berkomunikasi kepada masyarakatnya. Kalau menurut kalian gimana? Coba komen di bawah. Apa sih sebenarnya yang ada di isi kepala dan juga isi hati seorang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat kemudian dengan mudah tiba-tiba mengumpat, menuduh, memfitnah rakyatnya, LSM, pengamat, wartawan, ya kan, which is itulah merupakan kelompok-kelompok yang menjadi kontrol terhadap kekuasaan hari ini sebagai londo ireng. Londo ireng ini sampai sekarang masih ada. Hanya dia sekarang pakai baju lain kan. Wartawan, jurnalis, pengamat. Kalau kata bawahan-bawahan Bapak, mereka akan bertanya ke Bapak kalau bisa. Mana datanya, ya kan? Suka-suka aja gitu ngomongnya kayak. Dan kabar pahitnya kita sebagai WNI, kita terus-terusan dipaksa untuk kemudian menjadi terbiasa dengan pidato-pidato yang seenaknya kayak gini. Gue tuh sampai kayak bertanya-tanya berkali-kali, ini tuh apa ya maksudnya? Kenapa kita punya presiden yang dengan mudah menuduh rakyatnya yang hanya ingin bersuara, terus kemudian ingin menyampaikan aspirasi, bahkan juga membantu mengontrol kekuasaan, membantu Bapak dalam menjalankan programnya agar lebih baik lagi. Kayak ayo Pak evaluasi, ayo Pak kayaknya perlu ditinjau Pak, ada korupsi, ada potensi ini, potensi itu. Tapi malah disebut sebagai londo ireng, which is itu londo ireng tuh bukan sekedar umpatan kayak biasanya Bapak bilang bajingan, atau misalkan Bapak bilang nyenye sorry ya, anything like istilah yang lahir pada masa perang kemerdekaan.
yang kemudian menyebut orang-orang Indonesia yang bekerja kepada Belanda untuk mengkhianati negaranya sendiri gitu. Sedangkan LSM, pengamat, dan juga para jurnalis itu tidak bekerja untuk itu, Pak. Dan ketika kemudian istilah itu dipakai dan digunakan oleh sosok pemimpin negara, pertanyaannya apa yang ada di isi hati dan isi kepalanya melihat rakyatnya. Kan beliau bilang kan, kami tidak anti kritik tapi kami bukan anak kecil. Malah kayak anak kecil, Pak. Bahkan aku pikir kayaknya anak kecil tuh tidak pernah diajarkan untuk mengumpat. Gue mencoba untuk mencari latar belakang walaupun gue udah tahu tentang bagaimana kemudian sosok seorang Prabowo Subianto. Dalam sebuah wawancara dengan Tempo, Sumitro sebagai bapaknya pun menggambarkan Prabowo Subianto sebagai sosok pribadi yang arogan dan juga temperamental. Di belahan negara lain sebenarnya ada sosok presiden yang kira-kira mirip kayak gini, sebut saja dengan lantang Trump. Prabowo dan Trump itu sering banget menjadi sosok presiden yang berbicara tuh suka-suka hati, memperlihatkan kontradiksi antara ucapan dan juga kenyataan, antara janji dan juga apa yang kemudian dilakukan. Kadang-kadang suka berbicara, melontarkan kata-kata yang rasa-rasanya itu kasar, tidak etis, bahkan juga vulgar, suka-suka hati menuduh, suka-suka hati memfitnah. But the question is, kenapa masih banyak dari kita yang menikmati itu dari layar handphone semata, padahal banyaknya pidato-pidato yang bahkan sampai dengan menuduh dan memfitnah rakyatnya sendiri dalam merupakan pidato yang sangat-sangat fatal dan tidak mencerminkan pemimpin yang kita dambakan, right? Tapi gue gak tahu juga sih, mungkin ada beberapa orang yang nonton video ini yang memang suka dengan ciri-ciri pemimpin yang seperti itu. Buktinya Trump aja bisa kepilih 2 kali. Kita memang hari ini sedang mengalami sebuah situasi yang penuh paradoks. Belum genap 2 tahun pemerintah, kita sudah menyaksikan pemimpin tercinta kita ini terus mengharu biru ruang publik melalui berbagai macam program-program yang seolah-olah berjalan, tapi sebenarnya banyak fakta di lapangan yang memperlihatkan sebaliknya. Ratusan triliun uang rakyat juga mengalir ke dana-dana pihak-pihak yang loyal pada pemerintahan ini. Salah satu buktinya ketika ditanya bagaimana gaji guru dan dosen, jawabannya uang gak ada, tapi uang dari kantong pajak rakyat itu terus keluar ratusan triliun, ratusan miliar untuk berbagai macam program-program baru yang muncul, untuk setiap kepala yang berganti, untuk ya, you know what I mean. Londo Ireng yang sebenarnya adalah merupakan leluhur dari Prabowo Subianto sendiri, sang penangkap Diponegoro, right? Lo tahu gak sih istilah londo ireng yang baru aja dipakai Prabowo buat nyindir jurnalis dan LSM? Aslinya itu bukan pribumi yang berkhianat loh. Berdasarkan catatan sejarah, ceritanya bermula waktu Belanda lagi kelimpungan. Mereka kehilangan ribuan tentara Eropa di Perang Diponegoro antara tahun 1825 sampai 1830. Karena krisis pasukan, militer kolonial Belanda yaitu KNIL akhirnya bikin strategi licik. Dari tahun 1831, mereka merekrut lebih dari 3.000 pria dari wilayah Pantai Emas yang sekarang kita kenal sebagai negara Ghana dan Burkina Faso di Afrika Barat. Kenapa harus jauh-jauh ngambil dari Afrika? Nah, Belanda mikir fisik mereka ini lebih kebal iklim tropis. Dan yang paling penting, mereka nggak punya ikatan emosional, budaya, atau agama sama sekali dengan warga pribumi Jawa. Jadi mereka bakal tanpa ampun ngejalanin perintah buat nindas perlawanan pahlawan kita. Buktinya ada satu tokoh londo ireng yang sangat terkenal, namanya itu Jan Koy. Dia ini kopral asal Afrika yang sukses dapat banyak medali militer bergengsi dari Belanda karena paling beringas menumpas perlawanan masyarakat di Nusantara. Pas rekrutmen di stop tahun 1872, pensiunan londo ireng justru dapat privilege banyak loh. Mereka dikasih tanah, uang, status hukum setara orang Eropa, sampai akhirnya nikah sama perempuan Jawa dan hidup enak. Jejak keturunan mereka ini valid loh, dan sejarahnya masih bisa lo temuin di kampung Afrikan, Purworejo, Jawa Tengah. Dan seiring berjalannya waktu, kebencian warga lokal bikin istilah ini bergeser maknanya. Jadi hinaan buat orang pribumi yang rela jadi antek Belanda. Jadi secara historis, londo ireng itu adalah mesin perang bayaran asing. Tapi kalau kita tarik ke realitas sekarang, londo ireng yang sebenarnya dan harus diwaspadai itu mereka yang punya kuasa tapi rela ngejual masa depan bangsa ini cuma demi kepentingan kelompoknya sendiri. Kalau menurut lo sendiri, istilah londo ireng ini lebih cocok untuk para politisi korup atau LSM yang didanai asing? Gitu deh cerita tentang londo ireng. Abis ini kita cerita apa lagi ya? Londo ireng Pak untuk jurnalis dan menuai kontroversi Pak. Ya Pak. Kita fokus topik ini aja ya. Pertama begini, kalau mengenai pernyataan presiden, pidato presiden, mari kita lihat rangkaian pidato presiden. Semuanya itu untuk membela kepentingan rakyat. Konsisten sekali pidato presiden itu, selalu berbicara meningkatkan kesejahteraan petani, taraf hidup petani, taraf hidup nelayan, ketahanan pangan, swasembada beras, ketahanan energi, pencapaian B50 ya,
Kemudian juga bagaimana blok Masela sudah 28 tahun akhirnya dimulai. Kemudian bagaimana beliau mengungkap adanya praktek under invoicing, transfer pricing yang merugikan negara setiap tahun 500 triliun, 16 triliun. Itu semua mau dihentikan. Jadi insya Allah kita kalau fokus kepada substansi, itulah poin-poin yang sesungguhnya dari pidato Bapak Presiden. Pak, organisasi profesi minta SOP Pak. Lanjut ya. Kita lanjut ya. Lanjut ya. Pak, terkait survei Pak, 30% turun Pak. Maaf gimana Pak? Kita lihat pada substansinya teman-teman. Pak, Substansi pada teman-teman. emangnya Londo Ireng ada datanya Pak? Substansi teman-teman. Maksudnya jurnalis di sekolah ada datanya nggak Pak? Ya. Substansinya. Ada datanya nggak? Gue penasaran ya kenapa Tempo tuh tersinggung banget pas Presiden ngomong Londo Ireng. Padahal kalau misalnya didengar secara utuh, yang dikritik itu adalah mereka wartawan, jurnalis, pengamat, LSM yang selama ini bekerja bertentangan sama kepentingan bangsa. Istilah Londo Ireng sendiri itu secara historis merujuk kepada orang pribumi yang bantu kepentingan penjajah. Jadi yang disorot itu bukan warna kulit, bukan juga pekerjaannya, tapi yang disorot adalah keberpihakannya. Kalau ada media yang sering pasang headline ajaib, provokatif, bahkan beberapa media sering koreksi headline dan isi beritanya itu nggak valid, kasih informasi yang bahkan belum utuh, terus bangun persepsi yang salah. Boleh dong publik mempertanyakan kualitas pemberitaannya. Nah, kalau ada pengamat yang analisisnya terus-menerus mendorong polarisasi, ngajak makar kayak si profesor, yang mana itu di luar mekanisme demokrasi, masyarakat boleh dong juga ngomongin. Ya kan? Harus fair kita dalam melihatnya. Kalau ada LSM yang terima duit daripada modelan Oyos, Ford, Packard, dan kawan-kawannya yang filantropi itulah ya, itu gue punya pertanyaan, agenda siapa sih yang diperjuangin? Kepentingan publik Indonesia atau pemberi dana? Bahkan ada nih contoh-contoh yang belakangan paling banter ngomongin masalah LGBT, sampai manfaatin anak di bawah umur loh. Jadi menurut gue, apa yang disampaikan Presiden, ngelihat konteks utuh pembicaraannya yang sebelumnya, justru yang dimaksud adalah siapapun yang menggunakan profesinya untuk mengarahkan opini, menciptakan disinformasi, mengadu domba masyarakat, atau bahkan memperjuangkan agenda yang bertentangan dengan kepentingan nasional, itulah yang disebut Londo Ireng. Karena pengkhianatan terhadap bangsa itu nggak ditentukan daripada profesinya. Bisa aja seorang pejabat yang korup, bisa aja seorang akademisi, bisa aja seorang aktivis, bahkan bisa aja seorang jurnalis. Tapi juga sebaliknya, ada juga wartawan, pengamat, LSM yang justru sangat nasionalis dan bekerja mengawasi pemerintah demi kepentingan rakyat. Jadi, kalau emang nggak ngerasa, ya Tempe harusnya nggak usah merasa terserang. Kalau pemberitaannya akurat, kritiknya jujur, risetnya objektif, dan advokasinya benar-benar untuk kepentingan Indonesia, nggak ada alasan sebenarnya kalau mereka harus merasa dirinya dipanggil Londo Ireng. Dan jangan juga denial lah, because deep in your heart, kita semua tahu nih ya, bahwa masih banyak Londo Ireng itu. Karena apa? Karena money. The rest, judge for yourself, don't get lost in the noise. Mereka tuh londo, jadinya wajar kalau kepanasan. Kang Rahman Buhari. Sebenarnya nggak semua sih Londo Ireng yang sekarang lagi kepanasan itu, mulai dari jurnalis, wartawan, pers itu nggak semua londo kok, serius. Banyak juga pers, jurnalis atau wartawan yang baik yang memang bekerja untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, ya kan gitu, membutuhkan keadilan. Ya banyaklah permasalahan sosial di masyarakat itu. Banyak juga, contohnya emak juga sering sih dipromosikan kegiatan-kegiatan emak itu dengan salah satu jurnalis yang ada di kampung emak itu, free kok, nggak bayar gitu ya. Yang merasa sekarang lagi marah, kesel, terus tersinggung dengan ucapan Presiden, mungkin memang mereka bagian dari Londo Ireng, bagian dari orang-orang yang bekerja untuk uang asing, untuk memecah belah bangsa Indonesia, kan gitu. Banyak juga, kebetulan banget juga sih, salah satu saudara emak yang sedarah itu pernah jadi salah satu pengurus PWI di Lampung Selatan. Jadi sedikit-sedikit emak tahulah ilmunya para jurnalis yang nakal, yang Londo Ireng. Tapi banyak yang nggak nakal kok, serius. Karena emak juga banyak sih teman-teman jurnalis, walaupun ya jurnalis kadang dadakan karena ada lagi momentum yang pas jadi jurnalis, udah lagi nggak ada ikan yang mau dipancing, udah jadi rakyat biasa lagi.